misalkan anak saya keluar negeri gitu ya, misalkan ini kan pulang dari dinas ya, dinas ke Taiwan, nah terus ini saya dikasih oleh-oleh yang ini. Terus kalau ini memang koleksi pribadi juga gitu. Nah kalau ini sih sebenarnya dari Capo di Monte. Kalau yang ini Capo di Monte, kalau yang ini punya itu Cina punya ya, Cina. Terus ini sejenis ini juga sama Capo di Monte. Kalau yang ya ini cukup lama ya. Ya, ini yang lebih lama lagi. Soalnya dari tahun 80-an. 80-an ini saya udah mulai mengoleksi lagi zaman. Kalau ini sebenarnya saya asalnya dari mana kurang paham. Cuman saya suka dengan tampilannya gitu ya. Kan bagus gitu kan. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang kalau dari ini saya kadang-kadang dari mana ya? Ya, jadi ini kan pasti dibalik ya dibalik ini ada ininya semua gitu ya. Ada ya. Ada gitu. Yang ini nggak ada ininya ya. Grup Pantiman ini kan namanya Pantiman gitu ya. Terus kalau misalkan ini biasa orang itu tuh happiness gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi ini juga sebenarnya ini kan masing-masing keramik tuh ada ininya masing-masing ya, tersendiri gitu kan. Nah jadi ini kalau grup Pantiman ini kan ya ini bentuknya seperti ini grup Pantiman. Nah terus nanti kalau ini kan ada sejenis kayak tanda ini loh, happinessnya itu. Wah soalnya kadang-kadang saya waktu belinya itu juga nggak mengingat ini ya, nggak mengingat tahunnya. Cuman kalau saya sendiri mungkin tahun-tahun 80 lebih juga kan gitu kan. Sedangkan coklat itu sendiri juga bukan dibikin, tetapi memang karena usia gitu. Itu biasa dari segi tutup, dari segi ini ya, di balik keramik itu kan bisa dilihat juga. Gitu. Itu juga sama. Orang bilang biasa dinamakan grup apa itu ya, Nyonyawer gitu. Cina Peranakan gitu ya. Cuman iniannya lain ya. Orang menyebutnya biasa Cina Peranakan gitu. Kansai itu kan misalkan yang ini bawah nih kansai gitu. Jadi kan udah di luar nyawer gitu ya. Tapi ini kansainya. Keramik tuh biasa berasalnya kan dari Cina ya, nah, kayak gitu. Jadi ini ya, saya tuh kadang-kadang mengoleksinya juga kadang-kadang tergantung ininya ya. Maksudnya saya suka menyukain barang yang saya lihat gitu ya, saya seret di hati itu saya ambil. Ini seperti kayak ini, ya terus misalkan ini kayak t-shirt kayak gini juga, saya juga suka mengoleksinya juga. Terus barang-barang yang begini juga sama gitu. Ini kalau yang ini kemungkinan ini yang terbarunya ya, bukan antiknya gitu, bukan. Karena kalau antiknya itu kan warnanya kan agak-agak bentuk ininya beda. Ini tetap ini kalau ini sih kansai tetap kansai. Cuman bukan yang antik punya. Saking banyaknya ini kadang-kadang membaur gitu ya, Bang. Membaur. Jadinya kan saya juga mau seperti kayak gini ini juga sebenarnya walaupun kecil ini juga
Ini sama apa tuh cukup lama ya, barang cukup lama. Tuh, walaupun kecil begini nih juga, maksudnya cuman asli ininya saya tahunya ya pokoknya dari Cina. Orang tergantung ya. Kalau misalkan walaupun kecil, kalau kansai begitu biasanya suka tetap ada nilai harganya juga ada, terus nilai jualnya juga ada kayak gitu. Murahnya ya. Murahnya juga paling 500 kalau ya? kalau kansai ya. Kalau walaupun itu barang kecil ya. Paling mahalnya itu ada yang puluhan juta, bahkan ada yang 25 juta gitu, ada juga. Kalau bentuk keramiknya yang lebih besar sekitar 170 cm atau 170-an lah gitu ya. Bahkan ada yang 2 meter. Kalau 2 meter itu mungkin satu set itu biasa kan 2 isinya ya. Nah itu biasanya itu bisa mencapai 35, ada yang yang itu zaman yang lampau lah gitulah ya. Nah, itu mungkin bisa mencapai. Alat ini sebenarnya sih gampang sekali ya, tergantung kitanya juga lah, yang nggak perlu dilap setiap hari juga nggak usah gitu kan, paling udah seminggu sekali gitu kan. Kalau seminggu sekali memang misalkan kan tergantung nih, kalau misalkan saya naruhnya ada di dalam rumah, nah itu biasanya tuh kan debu sangat jarang lah ya kayak gitu, apalagi kalau yang ruangan ber-AC atau ruangan yang tertutup gitu ya, biasanya jarang sekali lah. Itu mungkin bisa sebulan setengah bulan sekali lah gitu. Di cara ngelapnya itu juga pakai biasa sih kain basah aja, pakai kanebo gitu. Sebenarnya lebih ini pakai kanebo lah, biar supaya itu kan sekali lap gitu langsung kering, langsung mengkilap lagi gitu. Jadi kalau pakai kain biasa itu biasanya suka ada bulu-bulu tipis ini ya di keramiknya tuh nempel gitu. Jadi kan pasti harus dua kali kerja gitu kan, pakai yang kering juga gitu. Tetapi kalau pakai kanebo kan sangatlah menyerap gitu ya. Nah itu jadi sekali ngelap juga udah selesai kayak gitu. Jadi meringankan gitu. Ini kalau piring aja tadi yang di dinding saya hitung udah 100, mencapai 115. Nah yang ini grup ini namanya imari, yang ini imari gitu. Kalau ini masih tetap kansai yang biasa, yang ini imari. Kansai itu Cina juga, Cina, ya? Cuman kan sebenarnya disebut kansai karena kan cara prosesnya gitu loh. Itu prosesnya itu sangat apa ya, detail, dan hasilnya itu bisa begitu rapi gitu kan ya, begitu rapi, terus dilihatnya tuh juga kelihatan gitu rapi, dan kilatnya juga beda gitu. Nah terus kalau ini mungkin ini tahun 80-an. Nah ini yang paling tua ini sebenarnya, kalau boleh dibilang. Iya, memang saya tuh gini ya, berawal dari apa ya, kalau misalkan lihat misalkan kayak macam yang bentuk seni gitu ya, saya memang dari dulu menyukain gitu. Sejak kecil saya kalau ngelihat misalkan kayak gebyok, ukiran gitu ya, itu juga saya menyukai gitu kan. Makanya kebetulan saya ini kan sebenarnya bikin apa ya, nuansanya tuh rumah ini gitu ya. Jadi ada nuansa, saya kebetulan nuansa Jawa juga dan Chinese gitu. Jadi
itu ada perpaduan budaya lah gitu ceritanya. Jadi si gebyok itu untuk sebagai identitas. Kalau kayak macam saya berasal dari Jawa. Nah kebetulan suami saya tuh orang Chinese gitu kan. Jadi ini ada unsur gitu juga. Jadi makanya, nah kalau ini meja paling lama. Meja ini yang paling tua lah boleh dibilang. Ini tahun 80-an. Ini saya beli tahun 80-an. Iya, di Indonesia. Di ini ya, kadang-kadang saya punya langganan di Glodok. Di Glodok di lantai 2-nya itu kan biasanya. Terus di Pasar Ular. Kayak gitu ya, Pasar Ular. Kan repot ya kalau dari sono mungkin prosesnya gitu kan. Saya memikirkan prosesnya begitu ini ya. Begitu repot gitu kan, mesti mungkin apa ya? Harus ada bea cukai segala macam kayak gitu. Tapi kan kalau saya misalkan belinya di Indonesia sudah gampang. Jadi kan saya tinggal tawar-menawar harganya. Dan terus bentuknya saya suka, terus ininya juga kalau misalkan ini kan kayak kansai. Nah, kalau ini family rose. Kalau tadi kan Nyonya Wear beda lagi, ini family rose. Kalau yang ini grup ini gitu. Saya sendiri yang ini. Memang saya hobi ya nata-menata gitu kan, nata-menata pernak-pernik gitu. Jadi sama. Dari sejak muda saya tuh memang hobinya begitu. Iya. Kalau ini tadi grup yang Imari. Kalau Imari, terus kalau yang ini lokal punya. Lokal. Ya? Nih yang ini lokal. Ya, tapi saya ini ya udah pasti mahalan Cina. Gitu, apalagi Cina juga kan ada kansainya, ada yang biasanya punya gitu. Kalau biasa kan bisa barang kecil juga bisa lah 400, 300-an juga udah dapet kayak gitu kan. Tapi kalau yang kansai yang tadi saya unjukin ya, walaupun itu barang kecil, tapi maksudnya tuh harganya mahal gitu. Ya, jadi kan tergantung ininya.